Halo anak-anakku semuanya, jumpa lagi dengan saya Sahdi dalam pembahasan soal-soal penilaian tengah semester atau PTS tema 1, subtema 1 dan 2. Dalam pembahasan kali ini, soal sebanyak 20 nomor. Jadi, anak-anak nonton video ini sampai selesai ya, agar dalam ulangan tengah semester nanti mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan jangan lupa subscribe agar selalu mendapatkan notifikasi dari video saya ini. Soal nomor 1. Di bawah ini merupakan kandungan yang terdapat dalam Pancasila, sila kedua, yaitu titik-titik. A. Bermusyawarah dan mementingkan kepentingan orang banyak. B. Menjalankan keputusan yang telah menjadi keputusan bersama. C. Persamaan derajat. D. Kerukunan antar umat beragama. Jawabannya adalah C. Gambar di samping menunjukkan pengamalan Pancasila sila titik-titik. A. Pertama. B. Kedua. C. Ketiga. D. Keempat. Jawabannya adalah A. Soal nomor 3. Di bawah ini merupakan kandungan yang terdapat dalam Pancasila sila keempat, yaitu titik-titik. A. Persamaan derajat. B. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. C. Perdamaian. D. Tidak memaksakan keinginan. Jawabannya adalah D. Soal nomor 4. Berikut merupakan tujuan dilaksanakan musyawarah kecuali titik-titik. A. Menyelesaikan masalah. B. Agar terjadi perpecahan. C. Mencari pendapat yang paling baik. D. Memberikan kesempatan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Jawabannya adalah B. Soal nomor 5. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ide pokok pada paragraf di atas adalah titik-titik. A. Jagung merupakan tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di Indonesia. B. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat tidak diperlukan oleh tubuh. C. Jagung menjadi makanan pokok penduduk Madura. D. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Jawabannya adalah D. Soal nomor 6. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng dari Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger dari Jawa Timur, dataran tinggi Alas dari Aceh, dan dataran tinggi Bone dari Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Informasi yang terdapat dalam teks di atas adalah A. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. B. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng dari Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger dari Jawa Timur, dataran tinggi Alas dari Aceh, dan dataran tinggi Bone dari Sulawesi Selatan. C. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. D. Jenis tumbuhan yang tidak dapat tumbuh di dataran tinggi ada banyak macamnya. Jawabannya adalah C. Soal nomor 7. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian.
Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten atau wolfram, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat dua sungai penting, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songko. Ide pokok yang terdapat pada paragraf di atas, yaitu titik-titik. A. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. B. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam. C. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. D. Terdapat dua sungai penting, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songka. Jawabannya adalah B. Soal nomor 8. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang utan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Berdasarkan teks di atas, Taman Nasional dibuat dengan tujuan titik-titik. A. Untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. B. Menunjang kegiatan budidaya, juga pariwisata dan rekreasi. C. Sumber ilmu pengetahuan atau pendidikan. D. Untuk penelitian. Jawabannya adalah A. Soal nomor 9. Perkembangbiakan generatif adalah titik-titik. A. Perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. B. Perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusia. C. Perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau seksual. D. Perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Jawabannya adalah C. Soal nomor 10. Berikut merupakan tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif, kecuali titik-titik. A. Ganggang hijau. B. Padi. C. Mangga. D. Durian. Jawabannya adalah A. Soal nomor 11. Salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur, yang pada umumnya mempunyai ciri-ciri telurnya dierami sampai menetas, merupakan pengertian dari titik-titik. A. Vivipar. B. Ovipar. C. Ovovivipar. D. Membelah diri. Jawabannya adalah B. Soal nomor 12. Katak berkembang biak dengan cara titik-titik. A. Membelah diri. B. Ovovivipar. C. Vivipar. D. Ovipar. Jawabannya adalah D. Soal nomor 13. Di bawah ini yang bukan termasuk dalam negara ASEAN, yaitu titik-titik. A. Belanda. B. Myanmar. C. Laos. D. Kamboja. Jawabannya adalah A. Soal nomor 14. Kota di Malaysia yang terdapat dalam UNESCO World Heritage yaitu titik-titik. A. Petaling Jaya. B. Ipoh. C. Georgetown. D. Kuching. Jawabannya adalah C.
Soal nomor 15. Ciri-ciri perikanan air payau, yaitu titik-titik. A. Dilakukan di kolam yang diberi jaring. B. Dilakukan di perairan laut bebas. C. Dilakukan di tepi-tepi sungai kecil yang airnya tenang dan diberi kurungan besi. D. Dilakukan di tepi-tepi pantai yang dapat dalam bentuk tambak atau empang. Jawabannya adalah D. Soal nomor 16. Negara yang dijuluki sebagai negara 1000 pagoda adalah titik-titik. A. Filipina. B. Thailand. C. Vietnam. D. Laos. Jawabannya adalah B. Soal nomor 17. Di bawah ini merupakan contoh pengamalan sila kedua Pancasila, kecuali titik-titik. A. Persamaan derajat. B. Perdamaian. C. Solidaritas antar sesama manusia. D. Toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Jawabannya adalah D. Gambar di samping merupakan ikon dari negara titik-titik. A. Singapura. B. Indonesia. C. Myanmar. D. Malaysia. Jawabannya adalah A. Soal nomor 19. Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Informasi yang terdapat dalam paragraf di atas adalah titik-titik. A. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. B. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. C. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di Myanmar. D. Myanmar merupakan salah satu negara berada di Asia Tenggara. Jawabannya adalah B. Soal nomor 20. Di bawah ini yang bukan merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar, yaitu titik-titik. A. Ular. B. Bunglon. C. Sapi. D. Kadal. Jawabannya adalah C. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini tentang penilaian tengah semester, tema 1, subtema 1 dan 2. Apabila anak-anak merasa bermanfaat pembelajaran pada hari ini, silakan di like, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.